Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi sistem pencernaan pada manusia. Nah, makanan yang kita konsumsi setiap hari akan masuk ke sistem pencernaan untuk dicerna. Apa sih yang terjadi di dalamnya? Yuk kita bahas. Nah, pada organ sistem pencernaan manusia ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada organ pencernaan utama dan yang kedua ada organ pencernaan tambahan. Yuk kita gali lebih mendalam lagi. Organ pencernaan utama terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sementara itu, organ pencernaan tambahan terdiri dari kelenjar pencernaan yang menghasilkan enzim, yaitu hati dan pankreas. Nah, ayo kita bahas satu persatu mengenai organ pencernaan utama. Perhatikan baik-baik ya. Yang pertama ada rongga mulut. Di dalam rongga mulut itu terdapat dua proses pencernaan makanan, yakni pencernaan mekanis dan kimiawi. Di pencernaan mekanis, makanan diproses menjadi lebih kecil secara fisik tanpa mengubah zatnya. Nah, organ yang bekerja di pencernaan mekanis yaitu yang pertama ada gigi. Gigi untuk mengunyah makanan sampai halus dan membantu agar makanan mudah ditelan. Dan yang kedua ada lidah. Lidah menelan dan mendorong makanan ke belakang mulut, mengatur letak makanan saat dikunyah, dan juga lidah membantu merasakan rasa makanan. Jadi, gigi dan lidah bekerja sama untuk membuat makanan lebih halus dan mudah ditelan. Kemudian yang kedua ada pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi adalah proses mengubah zat makanan dengan bantuan enzim. Organ yang bekerja yang pertama ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah menghasilkan air liur yang berisi enzim pialin. Fungsinya yaitu air liur membantu makanan lebih lembut dan enzim pialin membantu memecah karbohidrat menjadi gula sederhana. Kemudian, ludah bukan hanya membasahi makanan, juga mulai mengubah karbohidrat menjadi lebih sederhana. Nah, organ pencernaan utama yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran panjang berbentuk pipa yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan tidak melakukan proses pencernaan kimia, tetapi berfungsi untuk mengalirkan makanan dari mulut menuju lambung. Cara kerongkongan menggerakkan makanan yaitu dinding kerongkongan memiliki otot polos. Otot polos ini bekerja secara otomatis. Otot ini melakukan gerakan yang disebut gerakan peristaltik. Gerak peristaltik adalah gerakan meremas-remas yang mendorong makanan agar bergerak ke bawah menuju lambung. Lalu, bagaimana sih gerak peristaltik bekerja? Jadi, otot di belakang makanan mengarut atau mendorong makanan. Otot di depan makanan mengejar. Gerakan ini terjadi berulang kali seperti gelombang. Hasilnya, makanan tetap turun ke lambung meskipun kita sedang berbaring atau minum sambil tiduran. Selanjutnya ada lambung. Lambung adalah kantong besar berbentuk seperti huruf C yang terletak di bagian atas perut. Dinding lambung bersifat elastis, artinya bisa mengembang saat menerima makanan dalam jumlah yang banyak. Di dalam lambung terdapat dua proses pencernaan lingkungan, yakni pencernaan mekanis dan kimiawi. Nah, di pencernaan mekanis terjadi melalui gerakan mengaduk dan meremas yang dilakukan oleh otot di dinding lambung. Gerakan ini membantu
Asam klorida membunuh kuman dari makanan dan membantu mengaktifkan enzim pencernaan. Kemudian ada enzim pepsin. Enzim pepsin menguraikan protein menjadi molekul yang lebih sederhana. Jadi, lambung pencernaan protein mulai terjadi. Selanjutnya ada usus halus. Usus halus adalah saluran terpanjang pada sistem pencernaan dengan panjang sekitar 6-8 meter. Makanan di dalam usus halus ini akan diproses secara kimiawi. Usus halus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileonum. Duodenum atau usus 12 Schary. Di sini muara dari 2 saluran, yakni kantong empedu dan kelenjar pankreas. Di usus kosong atau jejunum terdapat kelenjar yang menghasilkan enzim lipase. Di usus penyerapan terdapat genjot usus atau villi yang berfungsi untuk memperluas permukaan usus. Nah, kemudian ada usus besar. Usus besar memiliki fungsi utama yaitu mengatur kadar air pada sisa makanan. Di dalam usus besar terjadi proses pembusukan sisa makanan oleh bakteri E. Dan yang terakhir ada anus. Di dalam anus adalah bagian akhir dari saluran pencernaan yang berfungsi sebagai jalan keluar tinja dari tubuh. Sebelum dikeluarkan, tinja disimpan sementara di dalam rektum. Setelah tadi kita membahas mengenai organ pencernaan utama, sekarang kita akan membahas organ pencernaan tambahan. Yang pertama ada hati. Hati adalah kelenjar terbesar dalam tubuh yang menghasilkan getah empedu. Getah empedu mengandung garam empedu, bilirubin, dan elektrolit. Selanjutnya ada pankreas. Pankreas menghasilkan getah pankreas yang mengandung zat. Yang pertama ada enzim amilase. Enzim amilase merombat amil menjadi maltosa dan glukosa. Yang kedua ada enzim tripsin. Enzim tripsin merombat protein menjadi asam amino. Dan yang ketiga enzim lipase. Enzim lipase merombat lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, itu dia tadi materi mengenai sistem pencernaan pada manusia. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua.